Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba dan pemirsa seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 2 Maret 2023 selengkapnya. Pemirsa TVR Parlemen, inilah berita pertama mengenai Komisi 2 DPR RI yang berharap pemerintah segera menyelesaikan berbagai polemik terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah telah menargetkan seluruh infrastruktur inti Ibu Kota Negara baru selesai dan siap digunakan pada tahun 2024. Namun, dalam perjalanannya Komisi 2 DPR RI menemukan berbagai polemik, mulai dari tumpang tindih perizinan hingga sengketa lahan di lokasi calon Ibu Kota Negara. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin mengungkapkan ada potensi penggusuran warga adat dan lokal akibat pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Untuk itu, Yanuar meminta tuntutan hak tanah adat dan kesultanan yang masuk dalam rencana pembangunan IKN harus segera diselesaikan. Tuntutan hak-hak adat, Dayak, kesultanan, ya kan? Terus mungkin ada tanah komunal lainnya. Ini yang sampai hari ini pemerintah belum memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Tadi juga Kepala Kanwil BPN nggak berani juga menjawab lebih jelas soal itu. Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya Muhammad Muras mempertanyakan proses ganti rugi pembebasan tanah yang menjadi hak-hak warga. Karena menurutnya ada aduan dari beberapa warga yang lahannya terdampak IKN, nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah tidak sebanding. Adakah di APBN tercantum uang untuk pembebasan tanah di IKN itu? Ya, saya nggak tahu jawabannya sampai hari ini. Ya kalau kan baca di berbagai media, orang nuntut katanya ini ada milik-milik perseorangan, milik-milik lembaga tertentu. Jadi bukan tanah negara bebas yang minta pembayaran ganti rugi kepada pemerintah. Dari Kalimantan Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka mempercepat progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Wings Internasional. Komisi 9 DPR RI berharap seluruh pihak terkait mulai dari kontraktor, pemerintah daerah, serta pihak RSUD melakukan koordinasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mengapresiasi capaian progres pembangunan fisik Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Wings Internasional yang memasuki proses penyelesaian akhir. Darul Siska menuturkan gedung RSUD Komodo Wings Internasional juga disiapkan untuk mendukung pelaksanaan KTT ASEAN bulan Mei mendatang. Darul menilai harus ada upaya kolaborasi antara kontraktor, pemerintah daerah dengan RSUD untuk bisa mempercepat penyelesaian pembangunan. Darul Siska berharap RSUD ini tidak hanya digunakan untuk kalangan tertentu saja. Rumah sakit ini kan standarnya internasional kita harapkan ya, karena ini juga akan untuk melayani tamu-tamu dari negara lain. Sungguh pun dia standar internasional, rumah sakit ini juga bisa digunakan oleh rakyat kita. Jadi rakyat kita itu jangan diberi rumah sakit yang kelasnya ece-ece gitu loh. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita menambahkan karena pembangunan RSUD Komodo sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat, ia berharap semua pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat-alat kesehatan dapat segera diselesaikan. Jadi biar cepat dituntaskan, jangan nanti lagi kalau anggaran sudah disiapkan untuk tahun 2024, jangan nanti di penghujung. Marilah bergerak mulai Februari ini atau Maret sudah mulai bergerak. Supaya yang harusnya bulan 5 nanti ada acara jangan cuma 1-2 lantai yang bisa digunakan. Kalau bisa seluruh lantai sudah bisa digunakan, karena ini kan 4 lantai untuk rumah sakit internasionalnya. Dari Nusa Tenggara Timur, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penanganan stunting di Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Terkait dengan perbedaan data stunting antara pemerintah pusat dan di daerah, pimpinan DPR RI berharap pemerintah pusat menggunakan data stunting dari Kementerian Desa dan aparatur desa karena dinilai lebih akurat. Pimpinan DPR RI menekankan pentingnya akurasi data stunting di tanah air dan mendorong pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat bersinergi untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Menanggapi perbedaan data stunting antara pemerintah pusat dan daerah, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah pusat menggunakan data stunting dari Kementerian Desa dan aparatur desa. Muhaimin mengungkapkan permasalahan data tersebut menimbulkan kendala dalam sistem budgeting untuk penanganan stunting. Oleh karena itu, dengan keterbatasan anggaran penanganan stunting, Muhaimin berharap adanya sinergi para pemangku kepentingan sehingga anggaran penanganan stunting dapat tepat sasaran. Saya punya ide bahwa data yang paling real itu ada di desa. Karena itu, gunakan Kementerian Desa dan aparat desa sebagai sumber pendataan yang real. Sehingga data-data yang tidak akurat selama ini di pusat bisa diverifikasi melalui data desa. Nah, selalu saja pada tingkat budgeting penganggaran di dalam penanganan stunting, kendalanya data stunting yang akurat. Tetapi saya berharap Kementerian Kesehatan dan kementerian lain bersinergi mengatasi itu sehingga keterbatasan anggaran bisa fokus pada yang betul-betul membutuhkan. Sebelumnya, dalam rapat kerja nasional BKKBN, Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI, di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Masih terkait penanganan stunting, dalam rangka mendukung target penurunan angka stunting hingga 14%, DPR RI menilai pentingnya kerjasama seluruh pihak, terutama dalam pemenuhan fasilitas dan sumber daya yang berhubungan dengan stunting. Merujuk data survei status gizi Indonesia, jumlah kasus stunting di Provinsi Papua Selatan masih tergolong tinggi, yakni berada di angka 34,6%. Karenanya, Komisi 9 DPR RI mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menurunkan angka stunting di Papua Selatan.
Saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Selatan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan masalah penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak seperti Kementerian Kesehatan atau BKKBN. Dan kalau melihat atensi dari banyak pihak di sini, terutama juga teman-teman TNI Polri, pemerintah daerah juga yang saya kira mereka punya energi, tinggal bagaimana digerakin, plus sektor swasta, tentu para nakes dan para teman-teman BKBN ini mudah-mudahan bisa lebih terbantu untuk bisa menangani stunting dengan lebih memperkuat berbagai lini. Mulai dari teman-teman remaja putri lebih dicek lebih intensif ya, kemudian mereka yang sudah hamil, kemudian setelah dia melahirkan tentu dia dan anaknya terus diintervensi dengan baik soal gizinya sehingga stunting di Papua Selatan ini bisa kita tangani. Sementara anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menilai kondisi dan letak geografis yang sulit dijangkau menjadi tantangan utama dalam melakukan sosialisasi penuntasan stunting di Papua Selatan. Khususnya asupan gizi yang cukup bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa yang ada di Papua Selatan. Saya sampaikan tadi di Jawa itu sudah cukup berhasil penanganan stunting itu dengan memanfaatkan kearifan lokal yaitu berupa tanaman kelor. Itu kita dorong Mas, kita dorong. Ini inovatif, irit, tapi insya Allah efektif. Dari Papua Selatan, Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap dengan beroperasinya smelter milik PT Freeport Indonesia atau PT FI di Gresik pada akhir Mei 2024 mendatang dapat memaksimalkan hilirisasi kekayaan sumber daya mineral serta menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi 54% kemajuan pembangunan fisik proyek fasilitas pemurnian atau smelter milik PT Freeport Indonesia atau PT FI dari yang semula ditargetkan sebesar 52,9%. Wakil Ketua Komisi 6 Sarmuji melakukan tinjauan ke smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur guna mengetahui progres pengembangan pembangunan konstruksi fisik smelter yang ditargetkan rampung di akhir 2023. Smelter milik PT FI ini diharapkan bisa mulai beroperasi pada akhir Mei 2024 mendatang untuk memaksimalkan hilirisasi kekayaan sumber daya mineral dan menjadi nilai tambah untuk Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia di smelter ini akan menciptakan perbaikan ekosistem yang luar biasa, terutama pada electric vehicle. Tembaga merupakan komponen utama bagi mobil listrik dan vehicle lain yang membutuhkan energi listrik ditopang oleh tembaga dan dihasilkan oleh smelter ini. Apresiasi senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi terhadap pencapaian tersebut. Keberadaan smelter yang merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga milik PT FI diharapkan dapat menjadi hilirisasi produk-produk turunan tembaga. Ya ini nanti kan hilirisasi itu kan pasti keuntungannya sangat besar. Memang di produk hulunya ini kecil, tapi nanti di hilirnya ini akan besar. Ya ini pasti terjadi. PT FI melaporkan hingga Januari 2023 total kumulatif proyek pembangunan smelter menelan biaya sebesar 27 triliun rupiah dengan progres 100% penyelesaian tiang panjang. Dari Jawa Timur, Hanum, TVR Parlemen melaporkan. Papua merupakan salah satu wilayah Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Namun kekayaan alam tersebut tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat setempat. Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Papua tercatat mencapai 26,56%. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama.
Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Tidak hanya mengenai kemiskinan yang tinggi di Papua, dinamika kelompok separatis serta ancaman keamanan menjadi permasalahan bagi pemerataan pembangunan di bumi cenderawasih tersebut. Menyikapi berbagai permasalahan di Papua, DPR RI meminta sikap tegas pemerintah dalam mencari solusi agar percepatan pembangunan Papua dapat segera diwujudkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bentangan bumi cenderawasih Papua sejak lama dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kondisi ekonomi masyarakat Papua belum seindah panorama alam yang tersaji di sana. Merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Provinsi Papua dan Papua Barat tercatat sebagai daerah termiskin di Indonesia. Tak heran, pembangunan demi pembangunan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di tanah Papua, termasuk dukungan legislasi dari DPR. Tahun 2022 lalu, DPR berkontribusi pada pengesahan Undang-Undang Pembentukan 4 Provinsi baru di Papua. Pemekaran wilayah diharapkan mampu menjamin hak rakyat Papua serta pemerataan pembangunan. Akan tetapi, merealisasikan program pembangunan di Papua tidak semudah membalikan telapak tangan. Faktanya, dinamika kelompok separatis serta ancaman keamanan masih menjadi momok bagi percepatan pembangunan di Papua. Dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Maret 2022, tercatat ada 464 korban jiwa. Berkaitan dengan itu, DPR ingin pemerintah bersikap tegas terkait kondisi pertahanan dan keamanan di bumi cenderawasih, terlebih pasca terjadinya kasus penyanderaan pilot Susi Air. Memang itu butuh politik negara. Salah satu yang diperlukan itu adalah arah mana yang ingin dicapai oleh pemerintah, oleh negara ini. Apakah ingin segera diselesaikan secara tuntas? Kalau diselesaikan secara tuntas, pendekatannya juga harus tuntas, ya. Jangan ragu-ragu, tetapi juga jangan hanya melihat dari jauh dari Jakarta saja. Karena Papua ini saya kira kalau dibiarkan nanti akan membesar dan apalagi sekarang tindakannya ya makin lama makin berani ya sampai menyandera pilot asing. Prinsip pembangunan berkelanjutan rencananya akan diterapkan di wilayah Papua. Artinya, pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hingga masa mendatang. Tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi, namun juga memperhatikan masalah sosial dan pelestarian lingkungan. Anggota Komisi 5 DPR RI Robert Rowe bahkan menilai daerah otonomi baru Papua Selatan berpotensi dikembangkan sebagai lumbung pangan.
Jangan pikir bahwa sumber daya alam itu cuman yang namanya material itu. Tetapi sumber daya alam yaitu adalah potensi alamnya untuk bisa menghasilkan. Kalau dikelola dengan baik dan memang alamnya mendukung ke depan untuk menjadi lumbung pangan, bukan cuma beras, tetapi semua di sini yang namanya pangan bisa. Pasokan pangan yang memadai memiliki peran sentral dalam mencakupi kebutuhan gizi masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia. Apalagi jumlah kasus kekurangan gizi atau stunting di Papua masih tergolong tinggi, yakni berada di angka 34%. Menyikapi hal itu, Komisi 9 DPR RI mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menurunkan angka stunting. Tak hanya pangan, tetapi juga perlu fasilitas kesehatan serta dukungan edukasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah daerah juga yang saya kira mereka punya energi tinggal bagaimana digerakin, plus sektor swasta, tentu para nakes dan para teman-teman BKBN ini mudah-mudahan bisa lebih terbantu untuk bisa menangani stunting dengan lebih memperkuat berbagai lini. Mulai dari teman-teman remaja putri lebih dicek lebih intensif ya, kemudian mereka yang sudah hamil, kemudian setelah dia melahirkan tentu dia dan anaknya terus diintervensi dengan baik soal gizinya sehingga walaupun angkanya sekarang mungkin tinggi tapi dengan kerja keras semua pihak mudah-mudahan ini bisa dikurangi secara optimal sampai dengan angka 14%. Gangguan keamanan, ekonomi, dan kesehatan menjadi sekelumit rintangan dalam membangun bumi cenderawasih. Sinergi TNI Polri serta arah pembangunan pemerintah diharapkan tidak lagi menggunakan kacamata Jakarta sentris. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Umam, aku mau nanya nih, menurut kamu kalau olahraga itu suatu keharusan nggak setiap hari dilakukan? Pastinya dong, Elisa. Kamu biasanya olahraga? Olahraga dong. Apa aja tuh? Kalau aku sih biasanya tenis sama futsal. Kalau Elisa sendiri gimana? Tenis, futsal. Kalau aku biasanya yoga, lari. Jadi kita nggak butuh alat yang banyak untuk olahraga ya, Mam. Tapi memang setuju nih, pemirsa juga pasti setuju kalau memang olahraga itu merupakan salah satu aktivitas yang wajib dan penting untuk dilakukan. Apalagi ya terutama di masa pandemi saat ini, kita dituntut untuk dapat menjaga kesehatan tentunya ya, Umam, dan juga kebugaran tubuh di tengah pandemi yang masih melanda di Indonesia. Betul sekali, Elisa. Dan di sini berbagai olahraga dapat dilakukan. Salah satunya yang tadi kita sudah sebut, yaitu olahraga pesepeda. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak tayangan setelah berikut ini. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera
hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Kalau kita berbicara soal olahraga, tadi Umam udah sebut soal bersepeda nih. Nah, tentu kita sepakat bahwa bersepeda ini jadi salah satu olahraga yang menarik, juga menjadi tren dan digemari dari berbagai kalangan usia. Apalagi di masa pandemi waktu itu ya Umam ya. Nah, karena selain olahraga ini merupakan olahraga yang ringan dan juga menyenangkan, bersepeda juga ternyata pemirsa memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Dan Elisa dan juga pemirsa, selain itu bersepeda ternyata juga dapat menjadi wadah dalam bersosialisasi dan juga bersilaturahmi. Tentunya dengan adanya komunitas sepeda. Dan ternyata nih ada komunitas sepeda juga nih Umam yang dapat kita temukan di Komplek Parlemen. Dan juga ini mungkin informasi juga untuk pemirsa, dan bagaimana informasinya tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Aktivitas fisik seperti olahraga merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan dan kebugarannya. Selain kesehatan fisik, olahraga juga baik bagi kesehatan mental dan beragam manfaat lainnya. Salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan digandrungi masyarakat masa kini yaitu bersepeda. Lebih dari sekedar tren, bersepeda juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi resiko masalah kesehatan yang dapat dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Lewat olahraga bersepeda ini juga, aktivitas bersosialisasi masyarakat yang sempat hilang sejak adanya pandemi mulai terjalin kembali. Salah satunya melalui komunitas sepeda. Nah, salah satu komunitas tersebut ternyata ada juga di parlemen loh guys. Komunitas sepeda tersebut adalah Komunitas Sepeda Parlemen atau Parley Cycling Community yang disingkat Parley-CC yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menarik bukan? Ingin tahu lebih detail? Yuk, mari simak ulasan selengkapnya berikut ini. Komunitas Sepeda Parlemen atau Parley Cycling Community ini secara sah diresmikan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Saat itu diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Tujuan didirikannya Komunitas Sepeda Parlemen sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi dan menjaga kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat itu, kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dan berharga. Dengan olahraga teratur, diharapkan bisa menjaga kebugaran dalam menjalankan tugas rutinitas. Komunitas sepeda parlemen ini terdiri atas jajaran pegawai dan jajaran pejabat kesekjenan. Kedepannya, pihak kesekjenan akan menyediakan sarana khusus untuk segenap anggota DPR RI yang memiliki hobi bersepeda untuk kemudian bersama-sama melakukan aktivitas olahraga bersepeda atau yang familiar disebut dengan goes. Kegiatan goes ini nantinya juga akan dirutinkan loh. Hadirnya komunitas sepeda parlemen atau Parley-CC di lingkungan Kesekjenan DPR RI semakin melengkapi beragamnya komunitas yang sudah ada terlebih dahulu. Parley-CC dihadirkan khusus untuk mewadahi komunitas atau pecinta hobi sepeda di DPR. Nah, itu tadi seputar informasi terkait komunitas sepeda yang ada di parlemen. Ternyata selain menyehatkan, bersepeda juga dapat dijadikan sebagai wadah dalam bersosialisasi ya pemirsa. Nah pemirsa, itu tadi informasinya tentang goes bareng Parley Cycling Community. Dan di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan
saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.